Perkenalkan, nama saya Farhan Fikri Syadi, NIM 1908101052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridevi Ayusari dengan NIM 190810101022 akan menjelaskan mengenai outline pembahasan dan konsep e-commerce dalam bab bisnis digital dan perdagangan elektronik. Perkenalkan, saya Ahmad Raffi Firmansyah, NIM 1908101054. Pertama, yaitu konsep e-commerce. Yang kedua, perbedaan bisnis digital dan perbedaan secara elektronik. Yang ketiga, peluang bisnis digital. Selanjutnya, yang keempat, risiko dan hambatan bisnis digital. Dan yang terakhir, mengenai e-commerce dalam perspektif Islam. Untuk konsep e-commerce itu sendiri, menurut para ahli menjelaskan bahwasanya e-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce yang merupakan suatu proses jual beli terjadi antara pebisnis dan consumer tanpa harus berada di toko atau bertemu secara langsung dan secara fisik. Jadi transaksi ini jual beli yang berlangsung lewat media elektronik, lebih tepatnya secara online. Menurut Iputu Agus Eka Pratama mendefinisikan e-commerce menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama itu menurut para ahli Kim dan Moon pada tahun 1998 yang menyatakan bahwasannya e-commerce merupakan sebuah proses untuk mengantarkan informasi, proses layanan dan proses pembayaran melalui kabel telepon, koneksi internet dan akses digital lainnya. Kemudian untuk definisi e-commerce oleh para ahli yang kedua yaitu Baurakis, Korginatakis dan Migdalas pada tahun 2002. Beliau menyatakan bahwasanya e-commerce itu merupakan salah satu bentuk perdagangan barang dan informasi melalui jaringan internet atau online. Selanjutnya, latar belakang munculnya e-commerce. Menurut Iputus Agus Eka Pratama pada tahun 2015, terdapat 3 faktor utama penyebab munculnya e-commerce di era digital ini. Ketiga faktor pemicu tersebut adalah yang pertama adanya evolusi komputer beserta dengan hardware dan softwarenya, yang kedua perkembangan jaringan komputer dan internet, dan yang ketiga perubahan gaya hidup dan pola pikir manusia di era digital. Pada awalnya, internet merupakan koperasi komputer yang tidak dimiliki siapapun dan internet itu sendiri lahir pada tahun 1969. Ketika sebuah kelompok meneliti di Departemen Pertahanan Amerika berkolaborasi dengan 4 komputer di UCLA, Stanford Research Institute, Universitas Utah, dan Universitas California di Santa Barbara. Nah, hubungan ini dilakukan untuk menciptakan sebuah jaringan komunikasi antara satu dengan yang lain untuk membahas mengenai proyek-proyek pemerintah yang awalnya dikenal dengan istilah ARPANET. Nah, ARPANET itu merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency yang merupakan bagian dari Departemen Keamanan Amerika Serikat. Setelahnya, 3 tahun kemudian, lebih dari 50 universitas dan agensi-agensi militer telah terhubung bersama-sama dalam network. Setelah jaringan komputer yang lain mulai muncul di sekitar negara bagian. Seiring perkembangan ARPANET yang diikuti pola dengan kerjasama jaringan antar militer dan kaum pendidik, serta eksperimen NASA mengenai jaringan komputer, jaringan ini mulai terhubung satu dengan yang lain atau interconnected. Nah, inilah awal mula dipakai istilah internet. Perkembangan teknologi informasi telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru. Internet memiliki beberapa daya tarik dan keunggulan bagi para konsumen maupun organisasi, misalnya dalam hal kenyamanan, kecepatan data, akses 24 jam sehari, efisiensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas, personalisasi, sumber informasi dan teknologi yang potensial, dan lain sebagainya. Dalam konteks bisnis, sumber informasi dan teknologi yang potensial dan
Dalam konteks bisnis, internet membawa dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis berupa digital marketing. Pada awalnya, penerapan e-commerce bermula di awal tahun 1970-an dengan adanya inovasi semacam electronic fund transfer. Nah, saat itu penerapan sistem ini masih sangat terbatas pada perusahaan berskala besar, lembaga keuangan pemerintah, dan beberapa perusahaan menengah ke bawah yang nekat kemudian berkembang hingga muncullah yang dinamai electronic data interchange. Bermula dari transaksi keuangan ke promosesan transaksi lainnya yang membuat perusahaan-perusahaan lain ikut serta, mulai dari lembaga-lembaga keuangan hingga ke manufacturing, retail, jasa, dan lain sebagainya. Kemudian terus berkembang aplikasi lain yang memiliki jangkauan dari trading saham sampai ke sistem reservasi perjalanan. Nah, pada waktu itu, sistem tersebut dikenal sebagai aplikasi telekomunikasi. Pada awal 1990-an, komersialisasi di internet mulai berkembang pesat mencapai jutaan pelanggan. Maka muncullah istilah baru, electronic commerce, atau yang saat ini lebih dikenal sebagai e-commerce. Research Center E-commerce di Texas University menganalisis sebanyak 2.000 perusahaan yang online di internet. Sektor yang tumbuh paling cepat adalah e-commerce, yakni naik sampai 72% dari 99,8 miliar US dollars menjadi 171,5 miliar US dollars. Nah, selanjutnya dampak komunikasi elektronik pada bisnis tradisional. Pada era disrupsi, sebagaimana dijelaskan di atas, seluruh kegiatan akan bergerak menuju digitalisasi, yakni titik di mana arah perkembangan ekonomi masa depan akan bertumbuh pada ekonomi digital yang mengedepankan dua elemen utama, yaitu pasar dan bakat. Di era revolusi industri 4.0 mengubah tatanan sistem perindustrian dari teknologi yang berkembang pesat menjadi teknologi digital, baik segi transportasi, perdagangan, maupun perbankan. Nah, hal tersebut menjadikan semua sistem bisnis yang masih menerapkan konvensional beralih pada digital. Perdagangan pada era digital sudah tidak mengenal batas negara maupun waktu karena dapat menggunakan transaksi tanpa berpindah tempat dan dalam waktu yang lebih efisien serta menghemat biaya. Nah, Indonesia saat ini menjadi sasaran strategis dalam kebijakan geopolitik digitalisasi. Negara maju seperti Amerika, Eropa, dan China mulai trilogi new media, yaitu sosial media, search engine, dan e-commerce. Negara maju tersebut masuk ke dalam kategori pemilik perusahaan monopoli terbesar di dunia yang sering disebut dengan The Big Five, yaitu Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, serta Google. Nah, dampak dari komunikasi elektronik pada bisnis tradisional adalah transformasi bisnis digital. Transformasi bisnis digital itu sendiri adalah perubahan signifikan terhadap proses organisasi, struktur, dan sistem organisasi. Teknologi informasi dapat menggantikan cara konvensional, contohnya teknologi yang menggantikan sarana pengirim surat dengan surat elektronik atau email, pencarian data melalui search engine, chatting, mendengarkan musik, dan sebagainya, di mana pada tahapan ini orang sudah mulai berinvestasi kepada perangkat komputer. Dari manfaat yang didapatkan, teknologi informasi mulai digunakan dan diterapkan untuk membantu operasional dalam proses bisnis. Misalnya perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan menyediakan informasi jasa dan produk yang ditawarkan tanpa batas ruang dan waktu. Terdapat dua peluang utama informasi digital yang terbuka bagi kebanyakan bisnis, yaitu pemasaran inbound dan pemasaran mobile. Nah, pemasaran inbound sangat kuat sejak pembelanjaan iklan berkurang. Pemasaran konten dan pemasaran media sosial dapat digunakan untuk menargetkan prospek dengan kebutuhan.
Nah, selanjutnya perbedaan bisnis digital dan perbedaan secara elektronik. Bisnis digital adalah suatu jenis usaha yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk atau memasarkannya. Bisnis digital tidak semata terkait dengan penjualan produk tanpa wujud saja, tetapi perangkat lunak komputer atau software. Bisnis digital juga tidak hanya tentang produk fisik yang dikemas dalam bentuk digital seperti e-book atau buku elektronik. Lebih dari itu, semua jenis usaha yang menjual produknya secara online, baik menggunakan website atau aplikasi, termasuk dalam rangka bisnis digital. E-commerce adalah salah satu contohnya. Nah, produk bisnis digital bisa berupa barang ataupun jasa. Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki kemampuan dalam memberikan motivasi pengembangan diri, maka seseorang tersebut dapat menjadi seorang motivator online. Perdagangan elektronik atau e-commerce didefinisikan sebagai semua pertukaran informasi yang dimediasi secara elektronik antara organisasi dan pemangku kepentingan eksternal. Dengan definisi tersebut, transaksi non-keuangan seperti dukungan pelanggan dan permintaan informasi lebih lanjut juga akan dianggap sebagai bagian dari e-commerce. Di sini saya akan membawakan beberapa subbab, di mana yang pertama ada perspektif Kalakota dan Winston tahun 1997. Yang pertama ada perspektif komunikasi berupa penyampaian informasi produk atau layanan pembayaran dengan cara elektronik. Yang kedua ada perspektif proses bisnis berupa penerapan teknologi terhadap otomasi transaksi bisnis dan alur. Yang ketiga ada perspektif layanan berupa memungkinkan pemotongan biaya silang bersamaan dengan meningkatkan kecepatan dan kualitas pemberian layanan. Lalu yang terakhir ada perspektif online berupa pembelian dan penjualan produk informasi secara online. Sebab yang berikutnya ada sell side pada e-commerce. Sell side e-commerce tidak hanya melibatkan penjualan produk secara online, namun juga melibatkan penggunaan teknologi digital ke layanan pasar menggunakan berbagai teknik. Hal ini berguna untuk meninjau 5 jenis utama kehadiran online untuk sisi penjualan e-commerce, yang masing-masing memiliki tujuan berbeda dan sesuai untuk pasar yang berbeda pula. Sebab berikutnya terkait peluang bisnis digital. Dewasa ini, dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, serta penerimaan yang cukup luas dari masyarakat, bahkan hampir semua lapisan masyarakat yang menerimanya, tak ayal membuat model pemasaran digital adalah salah satu channel utama. Contoh teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing yaitu Search Engine Optimization atau SEO. Jadi di masa sekarang ini, di mana kemajuan teknologi sangat maju, apalagi untuk para generasi muda zaman sekarang yang harus segera melek teknologi, tak ayal membuat salah satu lapangan pekerjaan ini menarik bagi para pemuda zaman sekarang. Resiko dan hambatan bisnis digital. Digital marketing selain memiliki keunggulan yang luar biasa, juga menyimpan resiko yang juga tinggi. Beberapa resiko yang dapat kita temui secara langsung, salah satunya adalah cyber threat atau hacking. Namun selain cyber threat ataupun hacking ini, juga terdapat beberapa resiko yang menjadi ancaman bagi digital marketing, sehingga nantinya akan menjadi bumerang atau masalah tersendiri bagi adanya digital marketing. Adapun beberapa resiko dari digital marketing ini diantaranya, yang pertama ada hacking atau cyber threat tadi, yang kedua ada fraud atau kopas secara sembarangan, yang selanjutnya ada market problem, dan yang terakhir ada tesis versus non-tesis. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah hacking atau cyber threat tadi. Mungkin cyber threat ataupun hacking ini sudah tidak asing lagi bagi kita, apabila ada suatu web yang sudah memiliki traffic yang lumayan stabil. Di situ akan ada banyak orang yang ingin mencoba untuk melakukan testing ataupun penetrasi terkait dengan keamanannya. Beberapa ingin mencoba untuk login ke backend maupun hal yang lebih jauh lagi.
Hal-hal seperti login ini itu mungkin masih belum seberapa. Ada yang lebih jauh lagi seperti serangan bot yang itu akan sangat mengganggu terkait dengan hasil dari analisis. Terkadang trafficnya itu akan naik dan sebagainya, sehingga hasil dari analisis itu akan mengganggu dan juga akan mengganggu strategi yang dilakukan dalam web itu sendiri. Meskipun telah digunakan firewall yang tercanggih sekalipun, cyber threat ini ataupun hacking itu tadi masih menjadi ancaman yang serius bagi pelaku bisnis yang bergerak di bidang digital marketing. Yang kedua adalah fraud atau kopas sembarangan. Tidak sedikit mungkin kita juga sudah tahu terkait dengan kopas dari isi blog ke dalam website yang mungkin sifat ini tidak efektif. Namun hal ini akan biasanya akan membiaskan visitor kita juga, kunjungan ke dalam web kita juga. Nah, hal yang lebih paten lagi adalah ketika orang itu mengaku dari tim pembuat website yang dimana di situ berisi konten-konten, semisal di dalam digital marketing berisi kontennya menjual barang. Nah, ketika website itu adalah website palsu, maka akan menjadi hal yang mengganggu, yakni dengan adanya barang-barang palsu yang dijual atau konten hoax. Selanjutnya ada market problem. Market problem di sini tergolong dalam suatu hambatan, di mana market problem atau risiko pemasaran di sini memang sudah sering kali terjadi, bahkan sebelum bisnis itu dijalankan. Dirasa market problem ini tidak hanya terjadi pada digital marketing, melainkan juga pada bisnis secara konvensional. Tetapi utamanya pada digital marketing ini terjadi cukup banyak krisis kepercayaan atas mungkin sering terjadinya kendala dalam proses jalannya transaksi dalam bisnis digital marketing, utamanya pada klien atau pengunjung dari bisnis digital marketing. Namun umumnya hal ini dapat diakali dengan melampirkan beberapa portofolio yang meyakinkan serta pelayanan yang serius yang disertai dengan nilai hospitality yang tinggi dari pelanggan-pelanggan yang telah mencoba servis dari bisnis digital marketing kita. Dan yang terakhir yakni tesis versus non tesis. Namanya juga digital, pasti akan terdapat beberapa di antaranya orang digital marketing dan orang teknik atau tesis itu sendiri. Biasanya hal ini berbeda paham antara satu sama lain. Untuk menghubungkannya, semua stakeholder harus memahami tesis itu apa. Karena mau tidak mau ataupun suka tidak suka, digital marketing ini pasti harus bertemu dengan orang teknik dan harus mengerti sedikit besarnya tentang teknik. Jangan asal menggampangkan, akan tetapi build tim atau membangun tim sesuai dengan kemampuan sehingga tujuan tetap terjalani dengan segenap tenaga dan solutif ke belakangnya atau ke depannya nanti. Tentunya dalam bisnis digital marketing ini akan ada bagian-bagian yang itu harus diisi sesuai dengan expertnya atau keahliannya. Selanjutnya adalah e-commerce dalam perspektif Islam. Transaksi jual beli yang dilakukan pada saat ini sudah didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat. Internet merupakan salah satu contoh hal kemajuan teknologi yang dapat digunakan sebagai media transaksi jual beli. Titik jual beli online ataupun e-commerce ini merupakan transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan internet tentunya. Jual beli online atau e-commerce ini dianggap praktis, cepat dan mudah. Selain itu, dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan tentunya nanti. Transaksi secara online menggunakan kontrak jual beli yang disebut dengan kontrak elektronik. Nah, kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian, suatu transaksi online itu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Bajari Petbook
yaitu isinya adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal. Mungkin persoalan mengenai transaksi jual beli online yakni dikarenakan para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antara kedua belah pihak itu dilakukan secara elektronik. Jual beli online adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen atau dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Akibatnya apa? Prinsip hukum yang berlaku dalam dunia nyata seperti waktu, tempat, terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit ditentukan. Nah, akad transaksi e-commerce yang terdapat dalam jual beli online dalam wilayah hukum Islam hingga detik ini, e-commerce itu sendiri tidak menjadi polemik di kalangan para ulama. Hal ini dikarenakan banyaknya keuntungan-keuntungan. Selain dari bentuk kejelasan yang dapat dipahami secara bersama, hal ini juga dikuatkan oleh beberapa fakta yang melindungi dalam bentuk berbeda dalam transaksi ini utamanya. Dalam kajian muamalah, akad e-commerce dapat dikiaskan dengan hukum salam atau salaf. Di situ akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, kemudian diserahkan ke waktu yang berikutnya. Nah, di sini dalam pandangan Islam, hukum transaksi e-commerce diperbolehkan berdasarkan prinsip maslahah, yaitu mengambil manfaatnya dan menolak kemudaratan dalam memenuhi tujuan syura. Dilihat dari segi mekanismenya, transaksi e-commerce juga diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Karena dilihat dari bentuknya, e-commerce menggunakan model transaksi jual beli juga. Cuma dikategorikan jual beli modern karena menggunakan teknologi komputer. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah objek harus jelas dan diketahui oleh pihak membeli, khususnya dalam jual beli pesanan atau asalam. Seperti pada firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dari Abdullah bin Abbas, Nabi SAW berkata, datang ke Madinah di mana masyarakat melakukan transaksi asalam atau memesan kurma selama 2 tahun dan 3 tahun. Kemudian Nabi bersabda, barang siapapun melakukan akad asalam terhadap sesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas.